yang tepat tadi. Nah, oke, mungkin, kita akan sedikit membahas tentang speaker yang luar biasa pada malam hari ini ya, siapa lagi kalau bukan Kak Leni Wijaya. Nah, Kak Leni ini, for your info ya teman-teman ya, udah berkarir di LinkedIn tuh agak lama, sekitar 7 tahun ya, Kak, ya. Dan Kak Leni ini udah mengisi webinar soal LinkedIn di mana-mana juga. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi kalau misalnya, ilmu-ilmu yang diberikan oleh Kak Leni ini pasti, terpercayalah dan bisa berguna bagi teman-teman. Nah, Kak Leni sekarang bekerja sebagai, LinkedIn Talent Solution Expert for Indonesia. Dan sekarang kita, udah ada Kak Leni di sini, Kak Leni boleh say hi sama teman-teman di sini? Iya, halo. Hai Nia, apa kabar? Halo, baik-baik Kak, Kak Leni gimana kabarnya? Baik juga, thank you. Hmm, oke Kak, aku mau tanya sebentar nih Kak, tentang, pekerjaan Kakak nih. Kan mungkin, di sini teman-teman tahu nih kalau Kakak itu, LinkedIn Talent Solution Expert for Indonesia gitu. Tapi mungkin teman-teman belum tahu nih secara spesifik, Kak ini bekerjanya seperti apa gitu, Kak? Ya, it's a good questions ya, banyak yang nanya juga. So, Mhm. kalau di ininya apa functionnya, aku di function sales. Ya, so I've been doing sales for the longest time, I think sekitar 13 tahun lah. Jadi, Mmm, as you know, LinkedIn as a professional network, kita juga ada solutions ya untuk mmm, companies gitu supaya mereka bisa melihat talentnya ya di LinkedIn, mereka bisa reach out, mereka bisa post jobs ya, semua itu kan namanya software ya, softwarenya LinkedIn. Nah, itu yang aku jual gitu. mmm. Jadi, Kak ini juga membantu banyak perusahaan ya, Kak, untuk, merekrut talent-talent gitu ya, Kak, ya? Yes, pakai solusinya LinkedIn. Mmm, oke, menarik banget sih, Kak. Terus, aku mau tanya nih, Kak, mungkin, gimana nih perasaan Kak Leni untuk, mengikuti acara, webinar hari ini dan juga, apa harapan Kak Leni, untuk teman-teman di sini tuh, Ya, Kak? super excited ya, gila teman-teman di sini energinya besar sekali ya, I can feel it gitu ya, biarpun kita nggak bisa ketemu face to face, tapi di chat rame nih, wah seneng deh. So harapan aku sih semoga sessionnya berguna banget ya, dan langsung nih dipraktekkan sama teman-teman gitu. Because again LinkedIn is a tool ya, kalau toolsnya nggak dipakai ya sama aja bohong gitu. Oke, mantap banget, Kak. Oke, karena teman-teman udah gak sabar juga nih buat, mendengarkan Kak Leni untuk, memaparkan materi, mungkin aku bisa langsung kasih ke Kak Leni, waktu dan layar. Saya persilahkan Kak Leni untuk share screen. Siap, oke. Thank you so much, and selamat malam lagi ya teman-teman. Oh, excited banget pada hari Kamis malam ini bisa bertemu sama teman-teman di sini. So, mungkin aku akan share screen dan kita langsung aja kali ya. Nah, mungkin sebelum itu juga boleh dong teman-teman di chat kasih tahu kenapa sih punya LinkedIn ini gitu, atau pengen punya LinkedIn ini untuk apa? Boleh di-share. Ayo, untuk personal branding, ya. Ada lagi? Jangan malu-malu. While I'm fixing my slide, boleh di chat. Tunggu ya, aku lihat dulu. Bisa unjuk gigi. Wah, unjuk gigi siapa nih? Cari koneksi. Daftar beasiswa. Oke, learning, love it. Menjalani relasi networking ya, very good. Mencari kerja, cari kerjaan, belajar. Oke, networking professional, love it. Oke, mencari kerja ya. That's good. Okay, let's learn together kita ya sebagai tools supaya kita bisa mendapatkan career yang kita mau ya teman-teman, because you are the master of your life ya, kita mesti take control of our lives. Oke, udah community lainnya, thank you. So first of all, my name is Lani Wijaya. Saya orang Indonesia tapi
udah lama di Singapura nih. Aku move to Singapore when I was 12 years old ya. Setelah lulus SD aku pindah ke Singapura, high school di sini, terus saya pindah ke Australia untuk getting my degree di University of Melbourne. So my degree was IS Information System IT. Terus setelah lulus saya pindah ke Singapura. Sempet sih ke Jakarta dulu gitu ya untuk cari kerja, tapi nggak dapet tuh waktu itu. Jadi aku langsunglah ke Singapura because my mom back then udah yang kayak ngoceh-ngoceh, you know ya, mom, cepetan cari kerja gitu. Oke. Jadi modal nekat ke Singapura di 2007. Terus ya udah saya selama half of my career was doing recruitment sebelum masuk LinkedIn. Ya, jadi 6 tahun di rekrutmen, terus masuk di LinkedIn 7 tahun. This is the longest tenure, the longest relationship ever actually untuk aku ya, 7 tahun di company yang sama. Dan yang tadi aku bilang, aku membantu companies in Indonesia supaya mereka bisa merekrut talent, engaging dia. Okay, so that's a bit more about me. Nah, aku mau cerita tentang career path nih, teman-teman. So, most of you juga di sini mau cari kerja, mau bangun relasi, itu pasti ada goal-nya kan. Kita pengen dapetin kerja yang bisa mencukupi dan juga pengen chase your dreams gitu. Dreams is good, always dream big gitu ya. Tapi at the same time kita juga harus lihat realita ya, realitanya adalah career path itu tidak linear, nggak garis lurus. Buktinya aku university-nya di IT ya, lulusan IT, tapi aku nggak pernah kerja di IT, right? So back then when I was interviewing, aku ketahuan tuh, oh nggak suka nih jadi software developer atau jadi Java programmer. Ternyata aku nggak suka, jadi aku mesti back to zero, back to nol lagi, drawing board gitu ya, apply semua posisi yang nggak perlu degree gitu ya, yang penting ada degree, nggak perlu spesialis gitu ya. So, jadi aku dapat random role jadi admin support lah, terus aku masuk ke company ya, 4 company. Jadi tiap kali pindah juga aku mulai dari nol, biarpun rekrutmen juga, tapi industrinya kan beda ya. Jadi aku harus belajar lagi, dan akhirnya masuk ke LinkedIn. Nah, nanti aku akan cerita gimana aku masuk LinkedIn itu juga ya. Jadi always have an open mind, agile mindset, dan juga always hungry to learn. Jadi kita tetap bisa chase those dreams ya, teman-teman. Nah, aku mau sharing gitu ya. Ini tentang one of the mentoring session yang aku dapetin ya. Mereka waktu itu aku lagi galau gitu ya, gimana nih mau pindah kerja lagi padahal udah baru 1 tahun di company itu. Terus my mentor back then waktu itu bilang, nih Lan, aku dapet nih dari internet gitu, coba deh kamu pikirin kamu sekarang di mana sih gitu ya. So actually I'm always at the comfort zone, biarpun aku pindah-pindah kerja dulu ya, kalau aku nggak comfortable aku ini pindah gitu ya. Dan ternyata kalau aku di comfort zone aku nggak belajar, jadi aku cepat bosen juga, aku nggak belajar dan aku nggak move forward gitu ya with my career. Jadi adalah be brave, be curious, gitu ya. Kalau kita curious, nanti kita akan terbantu oleh inovasi-inovasi yang lain loh teman-teman. Jadi ini juga bisa diimplementasi di LinkedIn. Kalau misalnya nggak punya LinkedIn, wah takut nih buat LinkedIn gimana ya kalau jelek bla bla bla. Nah itu di fear zone teman-teman. It's okay just to try. Atau yang udah punya LinkedIn, nggak tahu nih mau taruh apa di LinkedIn gitu ya. Jadi akhirnya nggak jadi. So if you try different things, itu kamu akan belajar something new yang kamu nggak pernah tahu, right? So ada di pepatah you don't know what you don't know.
kamu nggak tahu apa yang kamu nggak tahu, unless kamu cari tahu, right? Jadi dari learning zone kamu akan jadi ke growth zone. Nah ini semua companies out there set nih goal. Lama-lama dapetin semua di sini kita ada step-stepnya menuju Roma gitu. Okay, so of course di session ini gimana kita bisa leading ourselves, right? Leading ourselves through managing our network, gitu ya. Gimana kita start to build our network, gitu. Kalau di LinkedIn lebih fokus ke situ dan juga lebih fokus managing our skills, gitu, development kita, career kita, ya. This is how you take over your career. So banyak teman-teman juga nanya gimana sih cara Lani masuk LinkedIn gitu kan. Nah kan kemarin tadi aku mention sebelum masuk LinkedIn aku jadi recruiter kan selama 6 tahun. Nah 6 tahun ini aku connecting with people every day. I open LinkedIn because I was a recruiter, right? I need to find people. Mau nggak mau gitu dulu, right? Yang nggak ada choice lagi gitu. Itu kerjaan aku. Terus one day aku dapat kayak message ya dari koneksi aku. Aku nggak pernah ketemu nih face to face ya teman-teman. Jadi dia message aja nih ke aku di LinkedIn lagi ya, bilang kayak, "Hela nih, I seen you around, I seen you around." Di LinkedIn aku posting segala macam gitu. Ramai. Jadi kan network juga ngeliat, terus dia ternyata kerja di LinkedIn back then gitu ya. So jadi di hiring nih kamu mau coba introduction ke HR gitu ya. Ya prosesnya juga nggak gampang, banyak interview, terus itu aku fail one interview, terus aku coba lagi. Jadi total kali ada 12 sampai 13 interview yang aku lalui, right? So it's not bilangnya kayak oke dapat introduction langsung dapat ya kerjaannya, pasti ada hard work-nya nih teman-teman. Connection, right? Mungkin aku gitu ya apa sih link ya seperti ekonomi ya, jadi kita mau membantu semua manusia dan mereka bisa successful and productive. Dari situ mereka bisa creating economic opportunity for themselves. Ya, jadi maka dari itu kita memberikan free LinkedIn profile for everybody in the world. Ya, sekarang ada 800 juta globally. Dan juga kita juga mau memberikan empowerment ke company-company supaya mereka juga punya profile di LinkedIn. Ya, jadi akan ada 50 juta company, udah lebih kali ya sekarang ya, yang punya presence on LinkedIn, right? So ada company, ada members, right? So we are actually di marketplace, gitu ya, kayak hiring and knowledge sharing marketplace. So as marketplace, goalnya adalah menyatukan seller dan buyer, right, teman-teman. Jadi di sini kita menyatukan job seeker atau members to right opportunity dan company to the right people. Ya, so at the back of LinkedIn is actually a big data platform with AI powered by AI untuk menyocoki satu-satu. Oh ini cocok nih member ini sama job ini sama ini gitu ya. Jadi definitely kita mau membantu setiap manusia supaya bisa achieve those goals. Okay? Nah, di Indonesia aja kita ada almost 2 juta students. Jadi kalau teman-teman yang belum punya LinkedIn atau bilangnya kayak oh kan belum lulus, belum ada kerjaan gitu ya. Itu you can start creating right now because teman-teman kalian 2 juta orang udah punya ya. Biarpun mereka belum kerja, oke? Okay? So definitely ini juga yang bisa membantu kalian dapetin your goal kayak internship kayak atau networking kayak atau belajar semuanya. Oke. Okay? So LinkedIn setiap harinya membantu profesional globally. Ada setiap hari
harinya ya teman-teman kita membantu 6.000 orang dapat kerjaan, right? Terus kita pembelajaran yang dipelajari di LinkedIn setiap hari. LinkedIn New itu ada 3 orang yang connection, achieving our vision. Ya, tapi kan di dunia ini banyak ya, masihlah ada room for improvement as the number one most trusted platform in the world. Ya, by Business Insider. Oke, setahun ini 2001 juga kita dapat number one juga ya. So basically ini juga kenapa kita number one, karena kita benar-benar fokus di visi kita ya, benar-benar mau membantu orang-orang sama semua orang untuk be very safe and confidential. Okay, so I'm gonna share more what we seen on LinkedIn. Yang tadi aku bilang kan ada kita millions of data points every day we collected, we analyze, and we see the trends gitu ya. So ini trendsnya dari kita ngelihat di pandemi selama ini ya, semua diakselerasikan oleh COVID ya. So we see 3 trends. Satu, digital transformation ya, kita melihat semua companies is hiring technical role, high-tech role, software engineer gitu ya, or AI. Ini juga memberikan kesimpulan kalau semua company lagi doing digital transformation gitu ya. Jadi make sure that kita juga mengerti gitu what stage sih setiap companies yang kali ini lagi undergoing digital transformation ya. Terus yang kedua kita ngelihat workforce transformation. Since the demand for software engineers atau all this tech is naik ya, naik. Kalau nanti aku kasih lihat ya, tahun ini sama tahun depan itu udah naik 4 kali lipat. Begini aja ya, so jadi banyak companies yang lagi doubling down on learning supaya mereka bisa reskill, upskill employees-nya ya. So jadi teman-teman di sini make sure that we learn the latest skills ya, skills kita yang nanti aku juga sharing kenapa skills kita yang sekarang itu may not be relevant anymore. Nah, terus yang ketiga adalah workplace transformation. Karena banyak company sekarang yang punya policy-nya hybrid ya, jadi kamu bisa work from home and then 3 hari work from office ya, so itu namanya hybrid. Jadi ada flexible working option gitu untuk kalian. Nah, tapi flexible working options juga butuh skills, enggak respon. Yang tadi aku mention relevant in the next 2 years ya teman-teman. So the world is spinning really fast, right? So in 2018 orang masih bilang, oh maybe the next 20 years lah kita automation ini take effect gitu ya. Sekarang gara-gara COVID-19 itu jadi 2 tahun ya teman-teman. Mungkin tahun depan banyak new roles nih yang kita juga kagak tahu sekarang apa ya. So definitely is very exciting times. Maka dari itu kita juga mesti tahu what type of skills yang kita harus punya. So according to World Economic Forum, this is the top 10 skills yang dibutuhkan the next 5 years gitu sampai 2025. Kalau kita melihat dari listnya ini, semuanya ini tidak ada relasinya dengan occupation ya. Ini nggak ada tulisan sales, nggak ada tulisannya finance atau software engineer atau pilot gitu ya, semuanya membutuhkan this type of skills ya. Type of skills ini we call this power skill, atau soft skill ya, problem solving, self management, working with people ya, and technology use ya. No matter where you go, these skills yang harus yang kita build up ya. Jadi ini kayak transferable skills. Kamu mau ganti industri kayak atau apa kayak, kalau kamu punya skills ini pasti kamu aman. Nah ini aku mau sharing tadi ya, fastest growing demand sekarang ya, job type-nya ya. Nah, kalau kita comparing tahun lalu sama tahun ini, 2001-2020 di bulan April to June ya, yang paling meningkat adalah software engineer sama customer service representative ya. Customer service representative kenapa gitu? Karena semua company lagi implementing digital transformation, technology adoption. Orang-orangnya juga butuh belajar kan, gitu gimana nih pakai toolsnya gini-gini. Nah, yang bisa membantu mereka adalah ada customer service reps gitu. Maka dari itu juga mereka increase ya untuk hiringnya. The rest is like
apa sih product manager, business development, sales gitu. Oke. Nah, jadi kenapa nih kita butuh branding gitu ya? Oke, so tadi kan digital transformation. Nah, tadi aku juga udah mention di Indonesia aja, di LinkedIn Indonesia itu ada 18 juta ya, dan kita melihat orang yang lagi looking for jobs di Indonesia tuh ribuan, ya jutaan malah 9 juta. Ya, so you're actually competing against these people. Okay, so if you're not there, orang nggak bakal ketemu kamu nantinya. Ya, so kayak ini statnya 9 out of 10 recruiters and hiring managers will look at your LinkedIn profile. Jadi kalau kamu nggak punya LinkedIn profile, mereka akan go to the Google search. Digital ya, Bo, sekarang. Jadi kita ke Google search kita, cobain deh type your name di situ, keluarnya apa? Are you satisfied with that? Ya, so authentic brand itu juga not overnight ya teman-teman, it's really a journey of consistency gitu ya, jadi kamu bisa di-notice gitu, tapi nanti aku kasih tips-tipsnya nih. Nah, sekarang mungkin teman-teman bisa nggak sih aku invite untuk use annotate gitu ya, coba lihat siapa yang punya LinkedIn profile nih di sini. So, annotate kamu bisa pakai stem, right? Seperti ini. Aku kasih love. Yang punya, ayo. Mau dikasih bintang juga boleh gitu. Atau centang. Ya. Ramein dong. Yay. Oke. So, no worries yang belum punya nggak apa-apa. Nanti kita akan aku kasih tips juga, dan also nanti after this session aku kirim kamu playbook ya. Ya, kamu cuma 11 pages kok. Nah, itu bisa jadi refer dokumen ya untuk belajar. So, I'm gonna clear all this. Thank you. Oke. Clear all drawings. Oke, cool. Thank you. Oke, jadi aku kasih tahu dulu nih gitu benefitnya LinkedIn apa sih gitu ya. So, kalau kamu punya LinkedIn, make sure jangan dikosongin. Soalnya kalau kamu kosongin, kamu juga nggak guna gitu ya LinkedIn-nya. Jadi tipsnya adalah kalau kamu punya learning kayak skills gitu ya, itu ada namanya certification atau skill and certification yang kamu punya. Kenapa? Karena orang yang punya specific skills ya akan punya 18% stronger network ya, networknya lebih kenceng nih gitu ya, orang pasti mau connect sama kamu, dan 5 kali akan dapat lebih banyak discoverability notice ya. Jadi soalnya hiring manager akan ngelihat, oh aku butuh skill digital marketing nih, coba search di digital marketing yang keluar siapa aja gitu. Kalau kamu punya skills itu pasti kamu keluar tuh di search-nya. Dan orang yang punya LinkedIn learning capability ya di LinkedIn-nya akan lebih cepat dapat kerja ya, 19% lebih cepat. Nah, ini dari data LinkedIn-nya ya. Semuanya we run this by data. Okay. Nah, first thing first, to be noticed and stay relevant, you need to build your digital brand. Digital brand itu nggak hanya di LinkedIn ya, teman-teman, di Facebook, Instagram, YouTube. Jadi kita juga harus megang tuh profil-profil kita di situ, oke nggak gitu ya. But I will make a comparison lah ya istilahnya. Apa sih, for example, analoginya donat gitu ya. Kalau kamu jadi donat, kamu pasti tahu lah ya di Facebook, di mana-mana, how to present that donat. Tapi kalau donat di LinkedIn apa sih? Gitu ya. So LinkedIn is a professional mindset. Jadi share about your aspirasi gitu ya. I hope
I hope to operate the type of role gitu. Kamu harus clear gitu, mencari role-nya apa nih gitu. Terus experience-nya apa gitu ya. Kalau misalnya ada recommendation gitu, itu penting banget. Okay. So if I go into my personal network gitu ya, misalnya aku cuma punya Instagram kan ya, aku pasti akan yang untuk scroll like gitu ya, just to pass time. Tapi kalau aku masuk ke LinkedIn, aku yang kayak aku mau baca artikel apa ya hari ini, aku mau belajar apa ya hari ini, aku mau connect ke siapa ya hari ini gitu ya. So jadi it's the different mindset altogether. If kalau misalnya saya sendiri gitu ya memakai Instagram atau LinkedIn. Okay, so go to linkedin.com bagi yang belum punya gitu ya, tapi bagi yang udah punya boleh juga dibuka linkedin.com-nya, kita akan go through the features di situ. Make sure that you download the app ya, di App Store atau nggak di Google Play, jadi lebih gampang kalau pakai mobile as well. Okay, so first thing first is we need to build our profile dulu ya teman-teman, ini penting banget, jadi jangan jump into applying jobs kalau misalnya profile kita kosong, percuma gitu ya, maka di filter out nanti sama recruiter. Ya pertama, profile picture kita harus bagus ya relasi ya, tapi is professional lah ya, satu profile picture untuk sendiri. So profile kita tuh kayak KTP atau paspor kita ya. Jadi jangan taruh family picture gitu. Tapi juga jangan taruh KTP picture ya. Kita maunya yang lebih friendlier picture, more kamu bisa ngelihat headshot-nya, bisa lihat mata kamu, your smile, right? Making sure that people nggak kaget gitu kalau ngeliat kita di LinkedIn. Okay. Terus your full name, taruh your full name, okay. Terus ada button untuk record your name, jadi orang nggak bisa tahu gitu ya pronunciation of your name apa. Terus di bawahnya itu namanya headline. So headline ini penting banget nih teman-teman, because this is ini yang akan muncul kalau kita send connection request ya, our face, our name sama headline, ini tiga ini yang muncul. Jadi kamu mesti tahu kamu tuh maunya apa, aspiration kamu apa. Jadi kalau misalnya kamu belum lulus, you'll just say that student atau enggak graduating kapan, graduating in 2022, aspiring to be digital marketer, right? So share that with the world gitu. Nah, if you're looking for jobs, internship kayak atau fresh graduate kayak gitu ya, make sure it's open to work. Ya, so kamu bisa taruh role-role apa yang interested ya. Nanti AI-nya LinkedIn akan push the jobs to you dan kamu bisa apply. About ini is a story of your life ya teman-teman. Jadi jangan taruh very short, tapi short and sweet, not too short, not too long. Jadi mungkin kayak 2 paragraf gitu ya, telling why you're here, why you're on LinkedIn. Goal-nya apa? Goal kamu adalah cari kerja, cari network. Kalau cari network ya kamu bilang apa interest kamu mau connect sama siapa gitu kan. Jadi orang clear, oh aku bisa connect nih sama nih orang gitu ya, karena interestnya sama. Okay, so all these features kamu bisa explore sendiri. Aku juga akan kirim playbooknya, jadi kamu bisa go through that. I'm not gonna go through it every single time. Aku cuma kasih tahu yang penting-penting aja. Okay, activities is penting. If I'm a recruiter, I will wanna know what are you reading, what are you liking, what are you commenting. Soalnya kamu dari situ aku bisa tahu what type of person you are. Terus kalau experience ya, make sure that you share your paid experience kayak internship gitu, volunteer work boleh, tapi jangan terlalu banyak tentang community ya, too many not too good juga ya. Terus license and certification ini yang aku bilang penting banget ya, kalau udah learning something share it. Dan skills ya, skills kamu bisa upload up to 50 skills, make sure itu semuanya skillsnya in bahasa Inggris ya, in English, jadi lebih gampang untuk AI-nya LinkedIn untuk memberikan recommendation of jobs to you ya. Dan juga recommendation penting ya, minta recommendation sama orang yang pernah kerja sama kamu ya, jangan orang yang belum pernah ketemu, baru ketemu sekali terus kamu bilang minta dong rekomendasi, kan dia nggak tahu ya tentang kamu. Jadi kayak di group leader, team leader, di project atau ya lecturer gitu boleh, atau dari internship juga. Okay, so
nih teman-teman di sini yang lagi cari kerja ya, gimana LinkedIn memberikan jobs recommendations to you ya, itu based on your activities. Jadi maka dari itu kalau activities kamu zero, we will not able to give you relevant opportunities ya. So candidate signals ya, profile signalsnya dari your profile, action that you take on LinkedIn. Action tuh kayak connect-nya ke siapa, sharing artikel apa, gitu, interest kamu apa, gitu ya. So ini semuanya akan AI kita akan learn about you, and then mereka akan memberikan jobs yang relevant to you, ya. So jadi kayak matching lah, kayak gitu. Oke. Okay. Nah, so once you know that, then you can go to the jobs, ya, jobs tab di LinkedIn. Terus kamu akan lihat ada jobs alert, ya, ini alert yang kamu taruh di open to, tadi di profilnya open to what type of job. Nah, itu nanti alertnya masuk sini semua. Terus kamu bisa sharpen your skill, ya, take skill assessment, nanti kamu ada badges-nya. Nah, skill badge ini juga bisa ngebantu banget. Terus interview preparation, kamu sebelum interview make sure kita praktis dulu nih teman-teman. Belum mau interview juga praktis aja. Jadi kan kalau ada tiba-tiba yang interview tiba-tiba kamu udah prepare. Terus ada building CV juga di sini. Jadi kalau ada yang bingung gimana buat CV, langsung aja deh ke sini gitu ya. Nah, terus di tengah-tengah ini kamu akan ngelihat jobs-jobs yang recommended by the AI. Jadi your recommendation is gonna be different ya from other people because they will see your behavior, your profile, your interest and etc. Jadi kalau aku kayak based on my profile and search history, ini nih rekomendasinya. Nah, aku kan pernah jadi recruitment, jadi recruitment manager muncul. Account eksekutif, sekarang aku jadi sales, account eksekutif ya. Jadi aku nggak pernah dapat kayak legal, posisi legal. Aku nggak pernah kerja jadi legal gitu ya. So, jadi make sure that kita selalu updated our profile. Oke. Oke, nah ini interview questions-nya yang bisa di practice ya teman-teman. Jadi practice and get feedback. Nanti our AI yang akan kasih feedback-nya, kamu videoin yourself ya. Jadi jangan malu-malu. Terus nanti ada dikasih answer framework, okay, and tips-tips di sini. Oke, okay? So ini ada 26 questions yang paling sering ditanya sama recruiter atau hiring manager. Jadi definitely bisa latihan ya. Dan ini semua free ya, teman-teman, gratis. Oke, okay? And when you applying to job, mesti hati-hati. Kita juga harus check and recheck ya. So di LinkedIn bakal kasih kayak actively recruiting gitu ya. Itu berarti jobsnya live tuh aktif. Tapi kalau yang nggak ada, mungkin kamu mesti tanya-tanya juga ya. Terus make sure it's apply now ini masuk ke LinkedIn kamu gitu ya. Kalau misalnya ke tempat lain, ke job street ke, Kaliber ke, nah itu kamu harus cek lagi bener nggak sih gitu ya. Because there's a lot of jobs yang di list di sini juga dari job board yang lain. Gitu. Cek siapa sih posternya. Kalau nggak ada yang posternya siapa, kamu cek company name-nya, klik aja di company-nya itu, langsung akan muncul company page kayak BRI ini. So company page ini kamu bisa ngelihat ada live page-nya, right? Ini berarti real company nih ya, dia postingnya, terus kamu bisa ngelihat jobs-nya di sini, post-nya, dan juga people-nya. People-nya itu berarti orang-orang yang kerja di BRI gitu ya. Jadi kalau kamu mau tahu kayak gimana sih dapetin kayak network gitu ya orang-orang BRI, kamu tinggal ke people and then you start connecting with them gitu. Nah, ada art of connection juga nih teman-teman, jangan asal connect gitu ya. Mesti kasih message kenapa kamu connect sama mereka. Soalnya kalau kamu just send message, send connection request without message itu kayak spamming gitu ya jadinya.
Okay, so as I mentioned to you, LinkedIn is a lot of insight ya di sini. Jadi bisa jadi search engine kamu nih, job search engine. Jadi kayak Google ada search engine-nya, LinkedIn juga ada search engine-nya. Jadi misalnya kita mau type data analyst, yang keluar nanti ada bucket people, jobs, post, company, group, school, courses even ya. Dan kamu juga filter lah tergantung kamu mau lihatnya apa. Nah ini dari sini kamu bisa do research. Industrinya seperti apa sih? Kalau kamu benar-benar mau kerja jadi data analyst, tiap harinya ngapain sih gitu ya? Jadi kamu bisa connect with people, you can minta informal chat gitu, kayak boleh nggak chat untuk 10 sampai 20 menit lewat Zoom gitu kan? Jadi orang bisa juga bilang yes or no, jadi jangan maksa mereka. Mereka kan very very busy juga. Tapi at least you share kenapa kamu mau connect sama mereka, mau ngomong sama mereka itu kenapanya ada gitu ya. Oke. Terus so once you have doing all these activities, jangan lupa engage your network ya. Engaging is di homepage ini kita bisa start a post nih. Kalau tiap kali kamu posting something, your connection yang baca. Jadi kita mau bantuin mereka juga untuk dapetin insight-insight. So if you don't know what type content yang mau di-share, kamu tinggal ke Harvard Business Review, baca-baca artikel di situ, kamu bisa share, right? Dan kalau misalnya di newsfeed itu kamu ada yang nggak suka kontennya, tinggal klik 3 dots di sini, terus langsung hide atau report ya gitu. Okay, so your newsfeed is actually your kamus ya, kayak kamus gitu loh ya. Jadi you can follow hashtag, nanti kalau follow hashtag yang kamu interested ada di newsfeed. Company yang kamu interested kamu follow, nanti muncul di newsfeed konten-konten mereka gitu ya. So company-company atau enggak influencer yang kamu mau follow, kayak misalnya aku follow Bill Gates, jadi setiap minggu aku bisa baca Bill Gates punya update, kan keren banget. Oke. Okay. Nah, as a summary, make sure you add value and engage with your network ya. Jadi invest time, jangan asal connect aja, tapi cari tahu kenapa sih gitu, cari conversation. Terus make sure kalau kamu udah connected, say thank you gitu ya. Terus like and share. Jadi make sure kita juga supporting other people punya post ya, kita like, kita share gitu. Start engaging. LinkedIn is a community. Jadi kalau kita diem aja, kita nggak bakal dapet apa-apa nih teman-teman. Gitu. So join groups and also give testimonials. Jadi kalau kita mau minta rekomendasi, ya udah kita do something kayak oke lah aku kasih kamu dulu ya rekomendasi. Gitu. You give first, then you will get something in return. Okay, so bagi yang job seeker ada tips nih, 3 tips of getting the most out of LinkedIn. Okay, so kan kamu udah turn on the job alert-nya ya. Kalau ada job alert nanti langsung masuk job rekomendasi tuh di email kita, langsung buru-buru apply. Make sure that is relevant ya. Kalau yang nggak relevant percuma juga nanti. Terus yang kedua, make sure you post your certifications ya, especially for LinkedIn Learning certifications akan dapat higher chances to get hired. Dan terakhir adalah make sure that you have connection in that company. Using LinkedIn, kamu bisa connect with the employees ya di company yang kamu mau. Jadi kamu ada istilahnya orang dalam ya buat rekomendasikan kamu. Okay, so don't worry, LinkedIn Learning courses ada yang free kok, some ada yang bayar, tapi kita give you free access ya. Just go to opportunity.linkedin.com. Kamu bisa belajar gimana cara cari kerja, diversity, inclusion, and belongings, digital fluency, gitu ya, dan soft skills, yang power skills tadi teman-teman, being resilient, segala macam itu ada nih di sini. Jadi kamu bisa start learning right now.
Okay, so a little bit of words of wisdom dari saya. Okay, the world is at your fingertips, teman-teman. Kita di digital era, apa aja possible. So focus on things that you can control, right? Things you cannot control kayak COVID, politics kan tuh nggak bisa ya. Tapi ini bisa nih, update your LinkedIn profile, set job alerts, learn new skills, find a mentor, and then eksperimen terus nih teman-teman. Coba ya, kalau coba way satu jalan A nggak bisa, coba jalan B, jalan C, jalan mana-mana ya. Itu testing our inovasi, creativity gitu. And then join relevant community di LinkedIn atau enggak di offline kayak gini kan community, very good. Subscribe to HBR, Harvard Business Review, Economic Times. Ini semuanya free ya teman-teman di LinkedIn, kamu bisa subscribe and read. Follow influencers, follow companies that you like to work, ya, bisa company LinkedIn, Facebook, Google, kamu bisa follow. And last but not least, always be learning mindset. Okay, so dari sini kita pasti pelan-pelan akan successful. Ya, so nih aku ada satu illustration. Pasti teman-teman udah sering lihat ya nih. Coba di chat gitu. Apa sih us? Coba di chat. What does it tell us? Kalau mau sukses mesti hard work ya teman-teman. Nggak ada short. Tidak ada jalan pintas istilahnya. Tapi masalahnya orang-orang nggak pernah ngeliat tuh bawahnya. Kayak iceberg ini ngeliatnya suksesnya doang. Jadi we always think that mereka lucky, mereka gara-gara ini gitu ya. So stop comparing ourselves to people, work harder and benar-benar fokus on what we want to achieve. Goals-nya harus clear ya. Terus udah itu make sure that we progress every time gitu. Because every successful person in the world itu pasti ada hard work-nya ya. Okay, so this is gonna be my last slide. Ya, aku baru baca nih couple of months ago, James Clear, Atomic Habits. Ya, ini benar banget. When we focus on the goal only, we lose. When we focus on who we are becoming, we transform. Ya, ingat teman-teman, goal pasti harus ada, tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, percuma ya. Jadi definitely set short term goal and long term goal. Terus sudah itu every single wins we need to celebrate because you're transforming, you're learning, right? You're becoming. Gitu. So all the best teman-teman. That's it from me. You can add me on LinkedIn or Instagram. Thank you. Back to you, Nia. Oke, thank you banget Kak Lani atas materinya yang sangat-sangat in-depth ya dan juga insightful buat kita semua. Oke, aku mau izin dulu untuk recap nih materi Kak Lani yang udah dijelasin tadi ya. Yang pertama, yang aku dapat dari itu, ternyata LinkedIn itu suatu tools yang sebenarnya sangat bisa membantu kita untuk connect dan ketemu orang-orang baru dengan interest yang mungkin kita juga suka gitu ya Kak ya. Tergantung gimana kita mengolahnya, gimana kita memanfaatkannya gitu Kak. Tadi dijelasin kayak kita harus connect dengan orang-orang yang kita emang prefer gitu, yang sesuai dengan bidang kita. Terus kita juga punya yang learning mindset ya, kita harus mau hungry for learn gitu ya, kita harus mau belajar juga. Terus yang ketiga tadi Kak Lani juga bilang untuk fokus on what we can control gitu. Kita harus mengoptimalisasikan potensi diri kita gitu. Oke, ini kita akan buka sesi Q&A ya Kak ya. Ini teman-teman beberapa udah mengisi kolom chat kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Aku akan bacain dulu ya sebentar. Untuk teman-teman yang ingin on mic, boleh nanti raise aja ya, nanti aku pilihin. Oke, kita mulai dari yang chat box dulu. Dari Kak Anandia Elena nih. Oke. Halo Kak Lani, izin bertanya. Untuk sertifikasi dari workshop dan seminar, apakah semuanya harus relevan dengan pekerjaan yang kita incar saja, atau kita juga boleh share nih sertifikat dari workshop yang
dengan mungkin bidang yang berbeda gitu. Seperti satu sertifikat dari workshop seni dan satunya dari workshop programming. Gimana nih Dari Kak? fiskal ya? Oh, Dari Kak Elena, Elena. sorry. Ya. Thank you for the question, Elena. Yes, certifications, it's kind of like gunanya untuk membantu kamu highlight your skills, right? Highlight your skills untuk apa? Untuk dapat kerja. Jadi definitely yang relevan itu harus ya, tapi juga kita harus relevansi itu juga subjektif ya. Jadi kita mesti tahu nih ada hard skill, ada soft skills gitu. Nah, soft skills ini banyak yang bilang kayak oh ya tapi kalau aku belajar misalnya painting gitu ya, it's not relevant dong kepada posisi yang aku mau cari itu. Painting is kind of like testing your creativity juga kan. Salah satu sisi bedanya kamu kan, sisi karakteristik kamu. That answer your question. Thank you so much. Oke, makasih Kak Elena dan Kak Leni atas jawabannya. Yang kedua dari Kak Mahfuz nih. Kak Leni izin bertanya, sometimes even every day I got a lot of recommendation from LinkedIn about jobs recommendation, and that's almost easy apply. Pertanyaannya adalah maksud dari easy apply itu apakah kita mudah direkrut atau itu hanya recommendation from AI LinkedIn for we to look for a job? Yeah, thank you, Marcus. So easy apply, you apply using your LinkedIn profile. Jadi definitely kamu bisa attach your CV juga di situ, boleh, right? But at the same time dia akan the recruiter punya dashboard, right? Dia bisa filter tuh keyword-keyword gitu kan ya yang ada di LinkedIn profile sama CV kamu. Jadi make sure that your profile itu udah ada keywords yang sesuai ya dengan posisi yang kamu apply. Oke, jadi memang harus ada keyword-keyword ya Kak ya, biar bisa ditemukan Kak ya? Yes. Oke, ini ada satu orang yang raise nih, Kak Ilham Hakim, mungkin bisa on mic. Halo, Ilham. Halo, halo Kak. Oke. Silakan pertanyaannya, Kak Ilham. Iya, tadi kalian ini bicarain tentang kita harus fokus sama goals kita. Habis itu tadi di awal presentasi kalian ini juga ngebawa contoh tentang donuts. Ya, terus di akhir presentasi tadi mulai ngomongin kayak experience yang ditaruh di profile LinkedIn kayak certifications-nya juga harusnya yang searah sama goals kita itu apa. Nah, pertanyaan saya itu, what if we want to work in a donut shop, but we have a very notable experience working in a pizza shop? Do we add that to our profile? Okay, so it's the different industry in this case gitu ya, Ilham. So first of all is kita mesti tahu what type of role that we want to apply, what type of skills that is required. Remember, skills itu kan ada yang transferable. Transferable skills is the soft skills, ya. Jadi highlight hard skill-nya on the go juga ya. So hard dalam period of time, right? Because soft skill itu namanya habit kita, karakteristik kita, values kita, right? Itu yang harus kita bentuk gitu. Nah, kalau kita punya experience di industri finance and kamu mau ke industri tech gitu ya. Jadi apa nih yang dibutuhkan di industri tech yang kamu bisa transfer dari industri finance ini? Role-nya apa aja? So a lot of things you can do kayak misalnya research on the job requirements, connecting with people, orang-orang yang udah di kerjaan tersebut, nanya-nanya, oh everyday ngapain sih, bla bla bla. Dan yang ketiga, kamu bisa kamu bisa punya mentor, find a mentor supaya kamu bisa dibantuin juga gitu ya. Terus especially for referral kan itu yang pretty big thing sekarang
companies getting candidates in itu paling banyak dari referrals. Jadi build your network on that. Hope that answer? Pretty much. Thank you. Sama-sama. Thank you Kak Ilham. Teman-teman kalau yang lain mau on mic, silakan raise hand, nggak apa-apa ya. Kita di sini sama-sama belajar gitu ya Kak. Betul. Oke, kita lanjut ke Kak Syafira di chat nih. Halo Kak Lani, mau bertanya soal find mentor. What kind of mentors we have to look for? Apakah mentor dari bidang atau jobs yang kita tuju, atau mentor yang bisa kita ajak, tanda kutip, curhat soal perkembangan karir? Thank you. Okay. Thank you, Syafira. So, mentor is someone that you look up to because they have an expertise in the topic that you like. Right, so misalnya kamu mau jadi digital marketing specialist and you went to a couple of companies, ya, misalnya, oh keren banget nih marketingnya Gojek, atau nggak keren banget nih marketingnya Microsoft, aku mau campaign, ya, so kamu find di LinkedIn untuk orang-orang yang kamu udah pilih, company-company yang kamu pilih, terus kamu bisa share ke mereka kayak, oh I'm so inspired by you and so inspired with what you do, gitu, aku mau belajar dong dari kamu. That's mentoring, right? Jadi bidang yang kamu mau gitu ya, soalnya kamu pengen dapetin ilmunya dari this person because this person is an expert gitu. Oke, tapi kalau mentor juga bisa jadi curhat gitu, tapi tergantung ya, mentor kan is two ways relationship gitu. Dan biasanya mereka juga mau mentor karena mereka mau belajar dari kamu juga gitu. Jadi what are values that you can bring to the table gitu. Nah, kalau misalnya untuk tentang discuss about your life goals, career goals, itu you can find coach. Ya, a coach is someone who can guide you supaya kamu bisa get to know yourself, get to know your dreams, itu coaching beda lagi gitu. So a lot of professional out there have professional coach supaya mereka bisa successful. Nah, kamu juga bisa cari nih coach-coach nih. Nah, ini kalau coach biasanya berbayar ya, you need to invest in them and you need to invest in yourself gitu. So yeah, you can find both of them. Good luck, Oke, thank you Kak Syafira. Lani. Jadi memang kalau kita bicara soal mentor, kita harus udah tahu ya strategi bidang apa yang kita pengen. Ya. Oke, selanjutnya dari Kak Fiskal nih. Kak Lani izin bertanya terkait LinkedIn Learning. Maksudnya Kak Lani di post certification-nya, apakah post atau dipasang di profil ya Kak? Oh mungkin post atau dipasang di profil. Lalu kebanyakan sertifikat di LinkedIn ini kan completion. Apakah bagi perusahaan itu jadi pertimbangan ya Kak? Terima kasih. So LinkedIn Learning is completion, you're right. But completion itu berarti kamu ada interest itu course-nya apa. Nah, normally it's about di library LinkedIn Learning itu dibagi 3 library. Satu bisnis, kedua kreatif, yang ketiga teknologi. Jadi we have 16,000 courses ya available. Jadi kamu bisa pilih dari courses yang just to test your knowledge, kayak apa sih AI gitu ya, sampai courses yang di-teach sama professional coach gitu ya. Jadi these professionals di LinkedIn Learning yang instrukturnya adalah top instructors yang udah di vet through sama LinkedIn-nya. Oke, jadi dia benar-benar practitioners. You can see CEOs ya, kayak CEO-nya LinkedIn, terus ada Bill Gates juga di situ, kayak sharing their words of wisdom. So literally you can learn what's the real world is ya, soalnya dari practitioner semuanya. Nah, jadi ini bisa memicu your curiosity
right? So as a recruiter, I will wanna know kamu udah belajar apa aja gitu kan. Dan dari kalau kamu complete LinkedIn Learning Course itu automatically akan di prompt, ini mau di-upload di LinkedIn kamu nggak gitu. Jadi kamu langsung udah connected tuh ke certifications tab-nya di situ. Dan kamu juga bisa share di as a newsfeed gitu ya, status gitu kalau kamu udah complete this these courses ya kan. Jadi teman-teman kamu bisa ngeliat gitu. Ya. Tapi kayak misalnya kamu mau taruh di profil, profil maksud kamu tuh apa ya? Maksudnya di mananya ya? Mungkin di itu ya, mungkin di profile activity mungkin ya Kak ya. Oh, oke. Di activity-nya. Ya, activity. Ya, boleh. Tapi kan activities itu akan hilang ya, gitu ya. Jadi better you put it under the certifications tab, features-nya di situ. Hope that Fiskal. Oke. Mas Fiskal, apakah? Siap. Oke. Thank you Kak Ani. Oke, ini tadi ada Kak Nadia mau tanya, izin bertanya Kak, untuk apply job dari LinkedIn, tetapi job post-nya bukan dari hiring person, tapi open job-nya dari company. Kalau gitu, cara follow up atau kalau mau tanya-tanya itu gimana ya Kak ya, ke company-nya itu? Dari postingan di LinkedIn-nya aja ya? Atau gimana? Mungkin Kak Nadia bisa tulis di kolom chat atau on mic. Ya, jadi job post-nya itu tetap job post yang selama ini muncul di notification. So kalau muncul di notifications berarti itu jobs yang legit ya gitu. Jadi you can actually apply using easy apply to that job, okay? Nah, kalau kita mau dapetin more peace of mind, make sure that kita research company-nya, kita bisa tahu siapa sih yang HR-nya di situ, terus kamu bisa connect ke mereka. Jadi you'll get the more visibility lah ya, jadi more visible gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Nadia. Nadifah. Oke, thank you teman-teman udah bertanya tentang LinkedIn ke Kak Leni, dan terima kasih Kak Leni udah menjawab semua pertanyaannya Kak ya. Nah, karena ini sudah mendekati pukul 8:30 nih Kak, kita mau mendengar closing statement dari Kak Leni untuk teman-teman di sini nih yang mau belajar, yang memulai dan juga udah punya profil ini Kak. Oke, thank you. First of all, udah tune in this with you that everybody is smart right now. Semua orang pinter, right? Kita punya smartphone, kita bisa login to Zoom untuk belajar, right? Tapi yang membedakan ya orang pintar dan orang successful, okay, is how productive and successful. So tools-toolsnya seperti misalnya LinkedIn ini, semuanya kamu menggunakan leverage the platform, the tools, the features, ya, dan juga hard work kamu yang akan membantu kamu untuk jadi successful. Jadi teman-teman tetap semangat dan terus mencoba. Thank you so much Kak Leni atas closing statement-nya, dan teman-teman di sini juga berharap kalian itu nggak cuma mendengarkan platform dari Kak Leni tadi materinya, tapi juga nanti bisa menerapkan lah ke depannya biar kita semua nanti bisa sama-sama belajar bareng gitu ya. Oke, nanti untuk playbook-nya bagaimana ya Kak Leni ya? Tadi aku baru ingat. Terima kasih udah diingetin. Yeah. Let me search the playbook. Tunggu ya, I'll share it here. So teman-teman jangan keluar dulu. Tunggu. Hap. Just give me a second ya, aku cari dulu. There you go. I found it. Okay, sending it in the chat.
Thank you so much, Kak Leni. Ya, di situ banyak tipsnya, lebih banyak yang daripada aku share tadi. Jadi, Siap. Oke, Kak. Nah, teman-teman, aku mau izin recap ya buat malam hari ini, apa yang udah kita pelajarin dari Kak Lani dan juga dari sisi tanya jawab tadi. Yang pertama, yang aku dapat ini, teman-teman, LinkedIn ini suatu platform yang bisa membantu kita nih buat untuk mencari kerja, koneksi, tapi kita juga harus tahu bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara berproses gitu ya, Kak ya. Misalnya kita harus tahu nih bidang-bidang apa yang pengen kita tuju, orang-orang siapa nih figur-figur yang kita ingin look up for gitu ya. Terus yang ketiga kita juga belajar nggak cuma tentang open connection tapi juga dari LinkedIn Learning. Jadi kita bisa dapat certification yang membantu kita untuk get hired lebih cepat ya ke perusahaan-perusahaan gitu. Oke. Sebelum kita akhiri sesi pada malam hari ini, aku mau share link feedback buat kalian semua. Nah, link feedback ini pertama kita buat untuk akses e-certificate buat kalian semua. Yang kedua, ini sebagai feedback buat teman-teman Info Network dan GDSC untuk create event yang lebih bagus ke depannya. Oke, bisa di-share mungkin dari operator untuk link feedback-nya. udah ada. Oke, udah ya. Nah, bisa diisi ya teman-teman ya. Nanti juga di grup WA kita bakal sharing lagi dan kirim lagi untuk link feedback-nya. Oke, sebelum kita selesai, kita mungkin boleh yang bisa kirim. Silakan on cam teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke. Operator, apakah udah bisa untuk foto bareng nih? Oke, total ada 7 slide ya teman-teman ya. Bisa on cam. Ya, gitu. Oke. Dari operator, apakah sudah siap? Oke, kita mulai ya. Aku hitung bareng-bareng, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, next slide. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Cukup. Oke. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah hadir dan menyempatkan waktu. Terus juga untuk Kak Leni, makasih banget Kak udah bisa mengisi pada malam hari ini. Semoga sehat selalu ya Kak ya. Ya, thank you. Oke, aku Nia mewakili moderator dan juga Kak Leni minta maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terakhir, selalu sehat ya teman-teman semua dan semoga kita dapat belajar bareng lagi kapan-kapan. Oke, thank you semua. Stay safe.